Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Mei 2020. Bahan bacaan kita pada hari ini terdapat dari Kitab Amsal, pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal, pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, ya Allah, hati kami ini terangkat memuliakan Engkau. Bersyukur bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, yang mana pada saat ini kami boleh kembali ada di hadapan-Mu untuk menikmati kebenaran firman-Mu melalui perenungan firman-Mu yang dituntun dari bahan bacaan Renungan Harian Toraja. Tuhan, tolong kami, kuasai kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sungguh telah sedia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tema kita dalam Renungan Harian Toraya pada hari ini yaitu hidup yang terberkati. Katuan nataranak pasakke. Semua orang ingin hidupnya dipenuhi berkat, iya kan? Itulah sebabnya kita berupaya bekerja sama semaksimal mungkin agar hidup kita menjadi lebih baik. Namun bagaimanakah hidup yang terberkati? Serta bagaimana cara mendapatkannya? Ini pertanyaan yang menuntun kita untuk merenungkan firman ini. Penulis kitab Amsal hari ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat dibutuhkan. Katanya, orang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Dalam ayat 1, Amsal berkata demikian. Maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Selain itu, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia. Ibarat sebuah kalung. Kasih setia senantiasa ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh hatinya. Maka berkatnya adalah ia akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, serta mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Maka berkatnya adalah jalannya akan diluruskan Tuhan. Dan terakhir, orang yang berhikmat adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak, tapi dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.
maka berkatnya adalah Ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya. Berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan. Dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu sendiri adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah hidup berpaut kepada Tuhan, sang sumber hikmat dan berkat, maka Ia pun akan memberkati hidupmu. Amin. Mari kita syukuri firman-Nya yang boleh kita renungkan bersama pada kesempatan sore ini. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami, Allah sumber berkat dan hikmat. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dengan melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu yang tiada terhitung dalam kehidupan ini. Dan ajarlah kami seperti firman-Mu untuk senantiasa merindukan dan juga hidup sesuai dengan hikmat-Mu. Sehingga dengan demikian kami memahami berkat-Mu, berkat yang terindah yang telah Kau anugerahkan melalui Kristus Yesus Sang Juru Selamat kehidupan kami. Dan biarlah dalam hidup ini kami senantiasa mengamini berkat-Mu itu, dan kami pun boleh menjadi orang-orang yang menyatakan berkat-Mu bagi kehidupan sesama kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Terima kasih Engkau memberikan hikmat untuk memahami berkat-Mu. Dan ini kami yang terus bersuka cita menikmati berkat-Mu. Amin.